Mari datang dan lihatlah kasih Yesus sempurna dan abadi. Tiada celah di dalamnya, takkan heran oleh kasih-Nya. Oh, kasih Yesus sempurna dan abadi, memberkati seluruh hidupku. Oh, kasih. Hai kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Kita memaparkan bahasa Alkitab dari Roma 15 Ayat 7a yang berbunyi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Oke kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. dan memberkati. Bye teman-teman. Pertanyaannya yang pertama yang ada di Yesaya 54 ayat 10. Untuk jawaban yang nomor 1 adalah biarpun gunung-gunung beranjak Dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang kedua di Yohanes 15 ayat 7. Dan untuk yang kedua adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey! dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah Murid-muridku. Yang terakhir adalah di Galatia 5 ayat 22. Dan untuk yang terakhir adalah kasih sukacita. penguasaan diri. Inilah Buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, demikian adik-adik jawabannya. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pastinya sehat dong. Oh iya, selamat ulang tahun untuk adik Derek dan juga Janet. Selamat bertambah umur, panjang umurnya, sehat selalu, semakin takut akan Tuhan, dan apapun yang menjadi cita-cita Derek dan Janet diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami. Kau melihara kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan begitu sangat baik Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami, Derek dan Janet. Kami mengucap syukur Kau telah menambahkan satu umur kepadanya Bapa. Biarlah di satu umur yang Kau tambahkan ini mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Semakin takut akan Tuhan, sayang kepada orang tua, dan apapun menjadi cita-cita mereka Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan adik-adik kami ini juga Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. beranjak.
angkat lagu pujian Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Tolong ya. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesus satu Tuhan. Dan kuberitakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Kita akan lanjut lagi. Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesus satu Tuhan. Dan kuberitakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat lagu kita, Bapak Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan namanya terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Baik, semua siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Kakak ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, tapi kakak akan bacakan dari ayat 10 saja sampai 12. Adik-adik yang sudah bisa membaca boleh ikuti membaca ya. Tapi yang nggak bisa membaca, yang belum bisa membaca, nanti boleh dengarkan kakak Fitri membaca. Demikian firman Tuhan. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Baik adik-adik boleh melihat cuplikan video ini ya. Nah, didengarkan dengan seksama karena isi firman Tuhan kita ada dalam video ini. Kitab Kisah Para Rasul. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub
oleh ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, jika adik-adik tadi benar-benar menyimak cerita yang telah kita tayangkan, di mana Barnabas dan Paulus diutus Tuhan ke Pulau Siprus untuk melayani di sana. Tetapi ketika mereka melayani, ada aja yang tidak senang, adik-adik. Contohnya Elimas, seorang penyihir. Dia berniat menggagalkan rencana Barnabas dan Paulus untuk gubernur tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membuat penyihir itu menjadi buta, sehingga gubernur tadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah, yang sedang beribadah pada saat ini? Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ingat ya, yang pertama kita harus ingat, Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar dari apapun. Dan Tuhan Yesus akan menyertai hamba-hambanya yang mau melayani dia. Dan yang ketiga, yang paling sangat-sangat penting, adik-adik harus mulai dari sekarang belajar untuk berdoa memakai nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus semua boleh terjadi jika Tuhan berkehendak. Baik adik-adik, semoga cerita ini boleh memberkati kita semua. Semoga kita semua bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yang tadinya adik-adik tidak percaya kalau Tuhan punya kuasa, tadi sudah Tuhan buktikan. Dia bisa melakukan kuasa kepada Elimas sehingga dia menjadi buta. Dan juga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia menyertai hamba-hambanya. Dan yang paling perlu, adik-adik mulai dari sekarang, mari semua belajar berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik. Baik adik-adik, jikalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Matius 28 ayat 20b. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekali lagi adik-adik, Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik, terima kasih adik-adik. Kakak minta nanti boleh kirim video ayat hafalannya ya. Baik, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan menghafal ayat hafalannya, kita kembali berdoa lagi ya adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hamba-Mu Barnabas dan Paulus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan dari Paulus dan juga Barnabas. Jikalau hari ini mereka boleh melayani dengan senang hati dan juga karena diutus Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga mau melayani dan mau diutus Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami senantiasa kesehatan, sehingga dalam masa pandemi ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kami masih boleh makan, kami masih boleh minum, papa mama kami masih boleh bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh berkumpul kembali Tuhan di gereja kami, GMI Anugerah Bekasi, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Juga.
katanya itu. Enak ya Pak misionari itu, dia keliling kota, keluar negeri, terus naik pesawat, naik kapal laut. Kamu tahu nggak misionari itu apa? Itu, jalan-jalan. Oh, bukan sayang. Misionari itu adalah orang yang memberitakan Injil. Injil itu apa? Pastinya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oh gitu. Tugas mereka memang ada yang ke pelosok-pelosok, orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Ya, pastinya mereka naik pesawat, naik kapal laut, ataupun yang lain. Wah hebat ya mereka ya. Mereka mau jauh dari keluarga ya kalau gitu Iya, ya. betul itu. Terus mereka ke pedalaman juga ya Bu ya? Iya, pastinya. Mereka akan pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Aku seneng loh Bu. Aku mau nanti kalau sudah besar jadi misionari. Boleh Bu ya? Wah, puji Tuhan. Ibu senang mendengarnya. Kamu tahu nggak syarat-syaratnya apa aja? Emang ada syaratnya Bu? Ada dong. Ih, udah kayak undian aja ada syarat-syarat. Karena yang akan diberitakan itu kan firman Tuhan. Ya. Jadi pastinya ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Apa aja Bu? Nah, contohnya sekarang kan kamu masih SD nih. Kelas 3. Iya. Bukan. Kamu itu harus menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMA, dilanjutkan ke sekolah Alkitab. Oh, kayak sekolah pendeta itu ya Bu ya? Iya. Itu nanti ada lembaga-lembaga ataupun gereja-gereja yang akan mengutus para misionari. Kayak gereja kita ya Bu ya? Betul sayang. Oh gitu. Aku mau nanti jadi misionari biar memberitakan firman Tuhan sampai ke pedalaman, ke pelosok, biar semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Tapi kamu tahu nggak, ada sesuatu hal yang mudah yang kamu bisa lakukan pada usia kamu seperti ini. Apa? Nah, yang pastinya adalah melakukan firman Tuhan. Contohnya, seperti misalkan kamu menyayangi teman. Kalau ada teman yang susah, kamu bantu. Kamu tidak memusuhi orang lain. Kamu mengasihi orang lain. Bagi-bagi makan. Ya, itu contohnya. Apalagi? Kasih pinjam sepeda. Boleh. Main layangan sama-sama. Ya. Main bola. Nah, kalau kamu sudah melakukan itu semuanya dari kecil, Ibu yakin Tuhan akan menolong kamu sampai kamu besar nanti. Kamu pun akan melakukan itu kepada orang banyak. Ya Bu ya, doain ya. Pokoknya nanti Anton kalau sudah besar mau jadi misionari. Nanti Anton mau ajak teman-teman juga supaya jadi misionari. Amin. Kita doakan dari sekarang ya sayang ya. Iya, kan ada Bu lagu sekolah minggunya loh. Tahu nggak Ibu? Tahu. Yuk kita nyanyi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, sekarang kita harus rajin untuk ibadah sekolah minggu. Ya, nanti aku mau ajak teman-teman supaya nanti sekolah minggunya penuh. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Doakan ya teman-teman supaya nanti aku bisa jadi misionari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Ceritanya keren banget.
misionari. Keren. Bat. Aku juga mau. Aku juga mau. Mau kamu mau nggak, Andi? Maulah. Teman-teman, sekarang siapa yang mau jadi misionari juga? Siapa ya? Oke, sampai sini dulu. Oke. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk belajar hari ini tentang misionari. Tuhan, utuslah kami dengan apa yang ada pada kami. Kau berkati mama papa kami, Bapak Ibu pendeta kami juga, semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua.